Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam kesempatan ini, yaitu kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas tentang vektor. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, kalau kita mengingat kembali tentang koordinat kartesius, maka kita akan menemukan dua buah sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y dan sumbu X bisa kita gambarkan yaitu sumbu yang vertikal dan sumbu yang horizontal. Sumbu vertikal berarti sumbu yang tegak itu dari atas ke bawah. Kemudian sumbu horizontal berarti sumbu yang mendatar, yaitu dari kiri ke kanan. Vektor sebenarnya secara penggambaran hampir sama dengan itu. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Kalau dalam kartesius itu digambarkan dalam titik-titik ya. Tapi kalau vektor itu bentuknya garis, garis, sehingga kalau kita gambarkan garis itu ada ujung dan ada pangkalnya, ada pangkal dan ada ujungnya. Yang penting sebuah vektor itu ada titik pangkal dan titik ujung. Titik pangkal dan ujung. Vektor itu ketika digambarkan akan setiap vektor itu akan berbeda ketika vektor itu melalui sebuah koordinat. Yang berikutnya, vektor bisa ditulis dalam bentuk dua buah huruf, yaitu ujung dan pangkalnya. Pangkalnya itu dimana keduanya digambarkan dalam bentuk, keduanya dibuat dalam bentuk dijajar kayak gini. Kemudian di atasnya kita beri tanda panah. Atau kita juga bisa menggambarkan vektor itu dengan bentuk satu huruf dengan di bawahnya ada garisnya, sehingga awalnya itu merupakan pangkal dan yang huruf berikutnya merupakan ujung. Sebuah vektor bisa kita gambarkan dalam tiga penyajian, tiga penulisan. Yang pertama, vektor kita tulis dalam bentuk kolom. Kolom itu secara vertikal. Kalau kita mengingat dalam bentuk materi kemarin, kolom berarti yang dari atas ke bawah. Kemudian vektor baris berarti ditulis dalam bentuk mendatar seperti ini vektor baris. Ini ditulis dalam bentuk. Kalau vektor baris dipisahkan dengan tanda koma. Kalau vektor ditampilkan dalam bentuk kolom itu secara dibuat dalam kolom dari atas ke bawah. Kemudian secara umum nanti vektor juga bisa ditulis dalam bentuk notasi, dan ini yang paling sering digunakan. Kalau kita gambarkan ya, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Untuk kesempatan ini kita akan belajar dengan dua buah sumbu dulu ya, yaitu vektor di R2, vektor yang terletak dalam satu bidang. Oke, satu bidang artinya ada sebenarnya bisa kita gambarkan dalam garis dan dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y yang vertikal, sumbu X yang horizontal. Kalau kita menuliskan YY ke atas itu merupakan garis yang positif, sedangkan yang horizontal untuk X yang dari titik perpotongan 0 ini adalah positif. Kemudian Y yang ke bawah itu adalah negatif, -1, -2, -3, -4. Yang X ke kanan itu negatif.
min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Misalnya kita ketika vektor dalam R2, maka dia hanya terbentuk 2 buah angka. Yang atas menunjukkan terletak pada X-nya, panjang dia di sumbu X. Kemudian yang angka berikutnya yang 4 ini menunjukkan posisi dia panjang dia pada posisi Y. Ketika dalam bentuk notasi vektor, ketika disajikan dalam bentuk notasi, maka yang kita pakai kalau kita menjumpai IJK ini, I itu mewakili X-nya, menyertai angka yang dia pada sumbu X, J menyertai pada angka dia yang berada di sumbu Y, K itu menyertai dia pada sumbu Z, ya. Sehingga kalau kita misalnya mau menggambar vektor itu, vektor AB misalnya, AB, mari. Kalau kita menggambarkan vektor AB, di mana AB di situ, AB di sini 3,34 kalau kita gambarkan dalam bentuk kolom. Kalau nanti kita gambarkan AB ini dalam bentuk baris, maka yang kita buat AB sama dengan 3,4. Kalau kita gambarkan dalam bentuk notasi, AB itu sama dengan 3I 4C. 4C. Ya. Ketiganya ini sama, cuma penyajiannya yang berbeda. Ini dibuat dalam bentuk kolom, ini dibuat dalam bentuk baris, ini dibuat dalam bentuk notasi. Kalau kita gambarkan di sini misalnya 3,4. Misalnya titik awalnya itu pada 0. Kalau kita menggambarkan 3,4 berarti di 3 itu menunjukkan letak dia pada sumbu X. Sehingga dia bergerak pada sumbu X sebanyak 3 angka, 1, 2, 3 sampai sini. Pada sumbu Y-nya dia bergerak pada 4 angka, 1, 2, 3, 4. Ini merupakan ujung, ini merupakan pangkal, sehingga ini vektor A. Pangkalnya itu A, ujungnya B. Hampir sama dengan Kartesius, tapi Kartesius itu cuma titiknya saja. Tapi kalau vektor itu ada pangkal, ada ujungnya. Nah, coba kita buat lebih jelasnya. Kita buat apa di sini? Oh, sorry. Misalnya kita menulis lagi, ada vektor ini Y, ini X. Ada vektor misalnya vektor KL, dimana KL ini kalau kita tulis itu 4I min 5J. Kalau kita gambarkan, maka yang terjadi adalah 4 itu menunjukkan pada sumbu X, min 5 menunjukkan pada sumbu Y. Berarti misalnya pangkalnya di 0,0, maka dia bergerak ke kanan sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia karena Y-nya negatif, kalau ke atas kan positif, kalau negatif berarti ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang terjadi seperti ini. Sorry, maka itu. Nah, ini vektor yang baru kita tulis tadi, yaitu vektor KL. Pangkalnya K, ujungnya L. Ke bawahnya min 5, ke kanannya 4. Nah, itu cara menyajikan vektor. Gitu ya, anak-anak. Nah, seperti gambar ini. Gambar ini dengan pangkal dan ujung yang berada di titik 0, sehingga kalau kita lihat itu merupakan posisi. Berikutnya anak-anak, untuk mencari berapa panjang vektor ini berapa panjang, maka kita bisa menggunakan Pitagoras.
sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku dikuadratkan terus dijumlah, ya. Atau kalau dalam vektor itu disajikan dalam bentuk tanda mutlak ini. Tanda mutlak A berarti menunjukkan panjang vektor A, yaitu cara mencarinya A1 menunjukkan pada sumbu I, A2 menunjukkan pada sumbu J, ya. Suatu misal kita mau mencari, kita lewati ya yang R3 dulu ya, nanti kita bahas selanjutnya untuk R3. Sehingga panjang vektor bisa seperti itu. Misalnya vektor 3, 4, maka panjangnya 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, sehingga panjang vektornya akar 25. Sehingga yang terjadi seperti ini, panjang vektor ya dari angka sampai sini itu berapa panjangnya, itu panjang vektor, ya. Panjang vektor itu berarti maka kita Pythagoras itu. Berikutnya untuk vektor kita operasi dulu, kita cari operasi operasi vektor. Nah, penjumlahan vektor. Misalnya kita mau menjumlahkan vektor, maka yang kita jumlahkan adalah pada posisi dia. Misalnya X ya dengan X, Y ya dengan Y. Kalau ini tiga dimensi berarti ada Z-nya. Nah, nanti kalau kita Z berarti ada sumbu yang menembus bidang gambar itu. Atau kalau kita lihat dalam bentuknya maka ada volumenya, ada isinya. Penjumlahan vektor seperti ini contohnya. Kalau kita ambil dalam dimensi 2 misalnya, ini langsung dimensi 3 ternyata, maka yang terjadi misalnya kita punya vektor A, dimana vektor A itu 5i min 3j. Kemudian ada vektor B dimana vektor B itu 3i plus 2j. Maka yang bisa kita lakukan ya A tambah B, vektor A tambah vektor B, maka yang terjadi adalah 5 kita tambah 3 itu I, terus ditambah min 3 plus 2 itu J, sehingga yang terjadi 8I min 3 tambah 2 min 1J. Nah, yang seletak dengan dia, yang terletak di I ya, yang terletak di sumbu X kalau kartesius ya, X sama X atau I sama I, yang J ya sama J, sehingga hasilnya ketika kita A tambah B maka yang kita dapatkan adalah 8I min 1J atau min J. Pada pengurangan juga sama, yang kita lakukan adalah angka yang seletak ya, angka yang seletak berarti A ya dengan A, apa yang menyertai I ya dengan I, yang menyertai B ya, yang menyertai J ya dengan J, ini seperti ini, yang menyertai K ya dengan K. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Berikutnya untuk penjumlahan dan pengurangan hampir sama dengan matrik, tapi kalau matrik kan ordonya bisa berbeda-beda, bisa ordonya, tapi kalau vektor ordonya kan kalau bentuk kolom kan kolomnya cuma 1, ordonya maksimal berarti 3 kali 1 ya. Tapi kalau matrik kan tergantung soalnya, bisa saja ordonya itu kolomnya itu 5, barisnya 4, ambil saja. Tapi kalau bentuk vektor itu kolomnya pasti cuma 1. Nah, contoh ini. Nah, contoh ini kita lihat jawabannya. Contoh diketahui titik 352 itu vektor ya, titik. Tentukan komponen-komponen vektor ini. Nah, kita disuruh AB. Kalau kita mencari ini, kalau kita nulis ini misalnya,
ketika kita nyari vektor ini sampai sini, maka yang terjadi kan selisihnya antara ini kan sebenarnya kalau x-nya kan sampai sini, ini x-nya sampai sini ya, like-nya. Sehingga yang kita dapat dari dari vektor dia pergerakan ini berarti sepanjang ini sampai ini, y-nya berarti sama, satunya sini sampai sini, satunya ini sampai sini, sehingga yang ini adalah selisih ini. Nah gitu ya, ketika vektor terbentuk dari dua titik. Demikian anak-anak, pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kalian pahami. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.